Kembali mengingatkan diri saya dan ibunda sekalian agar senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk pengakuan kita sebagai seorang hamba dan kebutuhan kita terhadap hidayah, inayah, taufiknya Allah, sehingga pada kesempatan ini kita masih tetap bisa melangkahkan kaki menuju majelis ini, tentunya dalam rangka mentadabburi Al-Quran. Kemudian salawat dan salam kita panjatkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita selaku umatnya tentunya atas izin Allah mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, materi kita pada kesempatan ini yakni surah Al-Falaq. Lanjutan dari surah Al-Falaq. Sebelum kita lanjutkan, kemarin saya berikan tugas ya. Tanya satu-satu. Nah, tanya satu persatu, kan itu tugasnya benar. Kok nggak belajar ya? Karena belum sampai itu rasanya. Baik. Nah, apa pengajaran dari ayat pertama? Jawab sama-sama saja dulu. Oh iya. Ayat pertama, hanya Allah satu-satunya yang dapat memisah malam dan siang. Ayat kedua, meminta perlindungan kepada Allah dari segala keburukan makhluk. Ustaz mau pakai mic nggak Ustaz? Boleh coba? Nggak Ustaz, nggak mau pakai mic. nggak usah. Oh usah aja. Karena bukan ramai kan. Karena kadang-kadang pas tengok rekaman kecil. Oh gitu. Di YouTube kecil Ustaz. Di IG-nya kecil. Coba tes dulu. Tapi kalau Ustaz nggak nyaman nanti boleh. Senyamannya. Saya nggak nyaman buat Baik. Ah. Kemudian ayat kedua, minta perlindungan. Meminta perlindungan kepada Allah dari segala keburukan makhluk. Itu secara umum. baik. Ayat ketiga, Ketiga, kejahatan. Dari tiga kali. Ya, dari kenapa dengan kejahatan di waktu malam? karena kejahatan ini sifatnya Jadi malam. Oke, sederhananya seperti itu. Kemudian selanjutnya, wa min syarri naffatsati fil 'uqad. perlindungan dari Sama tadi tidak masuk maksud ayat 3 sampai 5 meminta perlindungan kepada Allah dari 3 kejahatan yang sifatnya khusus. Ya. Karena kejahatan ini sifatnya tersembunyi dan membahayakan manusia. Oke, wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Kita kan ayat terakhir ya, Bu ya? Iya kan, sisanya ayat terakhir ya. Apa pengajaran dari ayat terakhir? Yang terakhir hasad itu belum ya? Belum. Yang masih ini ya Ustaz. Sihir. Bisa riwasiin belum segala qaba. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad, dan dari keburukan atau kejahatan naffatsat, Belum nyata. penyihir. Nafas tuh udah Ustaz. Sudah. Ya. Apa pengajarannya? Masih Ustaz sama kan semuanya. Secara umum. Belum, Ustaz, Secara ayat 3 rincikan. sampai 5 Oh. itu sama. Nah, baik. Pada umumnya bahwasanya di ayat pertama Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar senantiasa berlindung kepadanya. Ya. Kemudian di ayat kedua berlindung dari keburukan secara umum ya. Kemudian Allah khususkan keburukan malam, keburukan di waktu malam maksudnya, kemudian dilanjutkan dengan keburukan para penyihir ya. Nah, ini menjadi dikhususkan karena keburukan ini sangatlah berbahaya. Kemudian di ayat terakhir kita ya, wa min syarri hasidin idza hasad. Iya. Baik. Ayat ke berapa? Sekarang 5. Ayat terakhir ya. Ayat keempat sudah. Cuma kalau Kemarin sudah pengajaran kita jelaskan bahwasannya
Nafasat itu adalah jamak dari nafasa, Nafasa. ya kan? Kenapa? Alasannya kenapa disebutkan penyihir wanita? Karena memang di zaman Rasulullah yang menyihir Rasulullah adalah anak dari salah seorang tokoh Yahudi bernama Lubaid bin Al-Aqsam. Kemarin sempat kita sampaikan juga kenapa disebutkan. Umumnya memang dahulu para penyihir itu dilakukan oleh para perempuan. Nah, oke, kita lanjutkan. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min syarri hasidin idza hasad. Wa maknanya apa? Dan Nah, Masya Allah. tersaja Min dari dari syari kejahatan kejahatan atau keburukan. Hasidin, orang-orang yang hasad. kalau di dalam bahasa Arab hasidin ini apa Bunda? Kalau katibun dengan kataba, kita tarik nih. Sama kan? Iya. Di mana? Kalau katibun penulis, Kataba, Kalau buku kataba? tulis, buku tulis, menulis. menulis. Kataba. Kataba. Kalau kitabun baru. Nah, Nanti ini menulis. Oke. Nah, penulis ini kalau di dalam bahasa maka disebutlah dengan isim fa'il, nama pelaku. Ya. Ini orangnya, yang ini kerjanya. Jelas sudah? Ini orangnya, ini kerjanya. Kalau penulis berarti orangnya dong. Nah, penulis itu apa yang dikerjakan dia? Menulis. Jelas. Kalau hasidin, orang yang Hasad. hasad, berarti pelaku. Pelaku. Maka disebutlah hasidin ini adalah isim fa'il. Fa'il. Oke? Ada pelaku. Idza hasad, apabila Hasad. Apabila hasad. Apabila hasad. Orang yang hasad apabila hasad. Kalau ini apa, Bunda? Dalam bahasa Arab, fi'il. Fi'il apa? Fi'il madhi. Mabui. Bentuk kata kerja masa lampau. Ini orangnya, ini kerjanya. Oke? Paham dulu Bunda? Ini orangnya, Itu pekerjaan. ini pekerjaannya. Nasirun, Nasoro, Nasoro Penolong. menolong. Menolong. Kalau Nasir, Orangnya. orang yang menolong. Orang yang Nah, menolong. paham ya? Orang ya. Kalau Mansur, Mansur itu maf'ul, objeknya berarti orang yang Yang ditolong. ditolong. Nah, orang yang Jadi pengen belajar bahasa Arab sama Ustaz. ya, orang yang ditolong. Kalau jamaknya apa? Nasor. Nggak tahu. Ansor.
Oh. Ansor. Ansor. Kaum penolong. Nah, Kaum Ansor. kaum Ansor, kaum penolong. Kenapa kaum Ansor itu disebut kaum penolong? Dinisbatkan karena mereka lah yang menerima kehadiran Rasulullah beserta para kaum muhajirin menduduki Madinah. Maka disebutlah dia kaum Ansor, kaum penolong. Kalau Nasoro, Ansor. Nasrani. Oh, beda ya saya langsung. Ya. Kenapa? Nasrani itu kaum penolong, kaum penolong. Jadi Nasrani itu sebenarnya maknanya baik, bukan? Nasrani ini ya kan. Kenapa? Mereka lah sosok penolong yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam di saat orang-orang lain tidak beriman kepada Nabi Isa. Jadi asalnya itu bukan makna Nasoro itu, Nasrani itu sangat bagus. Nah, namun ketika turun surah Al-Bayyinah ya kan, innal ladzina kafaru min ahlil kitab. Ahlul kitab siapa? Nasrani, Yahudi. Disebut sebelumnya kafaru. Mereka kan kafir. Artinya mengharuskan orang yang beriman kepada kitab Taurat, beriman kepada kitab Injil, tatkala turun Rasulullah, mereka juga harus beriman kepada Rasulullah SAW. Namun nyatanya apa? Ketika Nabi Muhammad diutus menjadi seorang Rasul, mereka tidak beriman, maka disebutlah kafir. Mereka telah kafir. Yang awalnya ajaran mereka itu benar. Masalahnya mereka tidak beriman kepada Rasulullah SAW. Jelas benar. Itu Islam itu beriman kepada seluruh nabi. Adapun kaum Nasrani dan Yahudi itu hanya beriman kepada nabi itu saja. Mereka tidak beriman kepada nabi-nabi sebelumnya. Nah, itu perbedaannya. Kalau kita beriman kepada seluruh nabi, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Rasulullah SAW. Nah, ini secara bahasa. Jadi hasidin, orang yang hasad apabila hasad. Kalau sederhana, orang yang hasad apabila dia hasad. Oke. Sekarang apa makna hasad? Boleh saya hapus? Kalau amanu, mereka beriman. Ya udah. Pelakunya disebut apa? Mukmin. Pelakunya disebut mukmin. Jelas ya? Baik. Nah, berarti timbul pertanyaan, ada orang yang hasad namun dia tidak hasad. Nah, kan gitu. Orang yang hasad apabila dia hasad. Nah, di dalam bahasa kita ini diterjemahkan apa di dalam Al-Quran? Hasad ini. Kita lihat terjemahnya udah. Saya belum lihat terjemahnya. Iri atau dengki? Dengki. Oke. Dengki. Kalau hasad, terjemahnya apa di situ? Dengki. Kalau hasidin, Orang yang dengki. apabila dia dengki. apa perbedaan iri dengan dengki? Kalau ini bisa Nah, hah? Sebenarnya sama bukan? Lihat, hampir sama dengan ayat ini.
iri itu sikap tidak senang Melihat orang lain senang. melihat orang lain ketika diberi Nikmat. nikmat. Sedangkan dengki Ingin melenyapkan. adalah dampak dari sikap iri yang ada di dalam jiwa. Oh, dengki itu dampak. Jadi amarah mulai yang timbul dari sifat iri itu, maka disebutlah dia dengki. Paham ya? Jadi iri itu hanya sebatas sikap tidak senang yang bersemayam di dalam hati, ya kan? Kemudian apabila dia dengki, nah itu berasal dari sifat iri yang ada di dalam hati. Demikian juga ayat ini. Beda dengan dendam. Beda. Nah, nanti kita bahas dulu. Nah, apa makna hasad? Penggunaan bahasanya kalau seseorang itu tidak senang atas nikmat orang lain, tapi dia belum mengaplikasikannya dalam bentuk perbuatan ataupun ucapan, berarti itu sebatas apa? Iri. Kalau sampai sudah dia mengaplikasikan sikap buruk yang ada di dalam hatinya, itu dengki di dalam bahasa Indonesia. Jelas. Kadang-kadang iri atau dengki, hasad ini iri atau dengki gitu. Kan timbul pertanyaan gitu. Sebenarnya maknanya iri dengki, ada yang mengatakan hasad itu iri dan dengki gitu. Nah, begini Bunda. Ya, apa yang dimaksud dengan hasad? Pendapat Syekh Mustafa Al-Adawi, Syekh Mustafa Al-Adawi, al-hasadu huwa tamanna zawalul ni'mati an sahibiha. Kemudian pendapat Ibnu Taimiyah, apa makna hasad? Ibnu Taimiyah, al-hasadu huwa al-bughdu wal karahatu lima yarahu min husni halin al-mahsud. Baik. Lihat. Al-hasadu, hasad huwa ialah tamanna, menginginkan, zawalun ni'mati, hilangnya nikmat, an sahibiha. Ini sudah umum kita dengar, apa Bunda? Atas sahib, atas saudaranya. Nah, jadi makna hasad menurut Mustafa Al-Adawi huwa tamanna zawalun ni'mati an sahibiha, menginginkan hilangnya nikmat atas saudaranya atau pada orang lain. Oke. Adapun menurut Ibnu Taimiyah, makna hasad itu
huwa al-bughdu, benci, membenci, wal karahatu, dan tidak senang, lima yarahu min husni halin, terhadap keadaan baik orang yang dia hasad. Sederhananya benar ya. Membenci dan tidak senang terhadap keadaan baik orang yang dia hasad. Itu mana hasad menurut Ibnu Taimiyah. Oke. Sudah? Orang yang dia hasad. Orang yang dia hasad. Al-mahsud, orang yang dia hasad. Pelakunya apa? Pelakunya bahasa Arabnya apa? Hasid. Iya, kembali lagi udah kok bingung gitu kan. Pelakunya hasid. Orang yang dihasad disebut apa tuh? Al-mahsud. Orang yang oh itu objeknya. Objeknya al-mahsud itu orang yang dihasad ya. Atau orang yang terkena hasad. Oke. Sudah udah? Nah ini yang buat lama itu. Nggak, kami foto aja lah. Coba. Nggak ngerti kan itu. Mana udah? Min husni apa lagi Ustaz? Min husni halin. Oh. Kalau husni halin itu kan husni kan baik, halin. Min husni. Oh halin. Halin itu apa artinya? Hal, Hal. keadaan baik. Alhamdulillah. Nah, ya. Alhamdulillah ala kulli hal ya. Al-mah. Al-mahsud, Orang yang dihasad. orang yang dihasad. Oke. Nah, baik Bunda. Definisinya berbeda, namun redaksinya sama sebenarnya. Kalau Mustafa Al-Adawi mengatakan hasad itu adalah menginginkan hilangnya nikmat dari yang ada pada orang lain. Sedangkan Ibnu Taimiyah mendefinisikan hasad itu adalah membenci dan tidak senang terhadap keadaan baik yang ada pada orang lain atau keadaan baik orang yang dia hasad. Nah, redaksinya sama sehingga kesimpulannya begini Bunda. Siapapun yang harus menjadi garis bawah bagi kita semua, catatan Bunda. Siapapun yang memiliki sifat hasad yang ada di dalam dirinya, ya kan? Sekalipun dia tidak melakukan dampak dari sifat hasad itu, artinya hasad itu hanya sebatas bersemayam di dalam hatinya, maka dia disebut hasad. Secara umum dulu, Bunda. Siapapun yang memiliki sifat hasad. Paham ya? Yang ada di dalam dirinya. Iya. Artinya tidak harus ketika dia melakukan sesuatu, ya kan, melakukan sesuatu baik itu melalui perbuatan ataupun ucapan, ya kan, yang buruk. Nah, sekalipun tertanam di dalam hatinya itu ada sifat perasaan tidak senang, Bunda, perasaan tidak senang dan lain sebagainya, sesungguhnya dia sudah terkena penyakit hasad. Nah, ini dulu, paham ya? Jelas? Jadi siapapun yang memiliki sifat Bisa nggak disimpulkan, Bunda? siapapun yang memiliki sifat hasad. Jadi sifat hasad itu bukan hanya dikhususkan bagi orang-orang yang melakukan sesuatu atau berdampak dari sifat iri yang ada di dalam hatinya, ya kan? Sifat iri yang ada di dalam hatinya kemudian diaplikasikan bentuk rasa dengki itu, bukan itu saja yang dikatakan hasad. Tapi sekedar tertanam saja sifat tidak suka itu, benci, tidak senang, walaupun dia tidak mengaplikasikannya dalam bentuk perbuatan maupun ucapan, dia sudah disebut terkena penyakit hasad. Walaupun cuma melihat jelek gitu. Iya. Sinis gitu kan. Sinis. Walaupun enggak melakukan sesuatu
dalam bentuk ucapan seperti ghibah, fitnah, yang riba, fitnah dan lain sebagainya, hanya sebatas tak Terbesit. sukalah, terbesit saja. Dia di dalam dirinya ada hasad. Itu dulu, paham ya? Nah, sehingga dari sini dapat kita pahami Bunda. Makanya Syekh Al-Utsaimin hasad itu modelnya ada dua. Nah, hasad itu modelnya ada dua. Pertama, sebatas benci atau tidak suka atas nikmat yang diterima orang lain. Oke. Kemudian model hasad yang kedua, benci sampai tahap melakukan sesuatu baik berupa ucapan ataupun tindakan. Baik, terbagi dua. Ucapan atau Benci sampai tahap apa? Hasad tadi yang pertama, ini yang berpendapat Syekh Al-Utsaimin ya, Syekh Al-Utsaimin. Ya, hasad itu modelnya ada dua. Pertama, sebatas benci atau rasa tidak suka atas nikmat yang diterima orang lain. Hanya sebatas benci saja. Nah, berarti itu masih bersemayam, masih tertanam di dalam hati. Kemudian model yang kedua, benci sampai pada tahap melakukan sesuatu baik melalui ucapan ataupun tindakan. Jelas sudah? Paham ya? Nah, pertanyaannya, apakah hukum ini berdosa? Kalau ini sudah pasti Benci ya. zalim kepada orang lain, ya kan, perbuatan tercela, hukumnya dosa. Nah, bagaimana dengan sikap ini? Hukumnya bagaimana? Makruh nggak? Makruh. Nah, Imam Hasan Al-Basri berfatwa tidak berdosa. Tidak berdosa. Tapi dampaknya Bunda, itu dapat mengikis imannya. Mengikis imannya. Di mana letak? Kenapa dapat mengikis imannya Bunda? Karena hatinya jadi nggak bersih. Ya. Oke, selain itu kufur nikmat. Ya. Kenapa disebut dengan kufur nikmat? Dia tidak suka dengan nikmat yang diterima oleh orang lain. Berarti sesungguhnya Bunda, dia telah meremehkan nikmat yang ada pada dirinya. Sedangkan itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Nah, jelas ya. Jadi siapapun yang memiliki hasad yang ada di dalam dirinya Bunda, sesungguhnya dia kufur nikmat. Kenapa? Kenapa dia tidak senang atas nikmat yang diterima oleh orang lain? Berarti sesungguhnya dia meremehkan nikmat yang dia terima. Jelas ya? Jadi padahal nikmat yang dia terima itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh. Jelas. Oke, sekarang kita lanjutkan. Kalau kita nggak iri, bukan iri karena nikmatnya itu, saya karena nggak suka lihat model gayanya macam itu tuh bisa. Asal nggak dosa. Kan bukan karena nikmat yang diterima gitu. Nggak Asal suka juga aja. lah tengah. Penempatan bahasa ya, bukan iri tuh Bunda. Itu Rasa tidak senang ya, Ah. rasa tidak senang. Nah itu sudah menjadi bagian dari iman Bunda. Kalau Bunda melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat Islam, lantas Bunda melihat itu sesuatu yang menjengkelkan, itu adalah sesuatu yang baik. Paham ya Bunda? Sesuatu yang baik, sesuatu yang dianjurkan. Jadi itu malah salah satu bahwasanya iman kita itu masih benar.
Tapi kalau kita melihat keburukan-keburukan di luar sana, lantas perasaan hati ini biasa-biasa saja, maka ada kekurangan di dalam imannya. Nah, itu sesuatu yang dianjurkan. Oke. Ada lagi? Paham Bu? Tembaknya itu kan? Contohnya Bukan enggak kan? maksudnya Kasih contoh Kak. iya biasanya online news selalu vokal, nggak suka nih nah kayak gitu Ustaz. Terlalu vokal. Misalnya gitu. Ya, apakah itu kebaikan dan apakah keburukan? Sekarang kan kita tanya dulu, kita lihat dulu yang dinilainya itu sesuatu yang baik atau sesuatu yang buruk. Nah, Kalau misalnya keburukan, misalnya orang ini belum kenal, tapi dia udah deket-deket sokap gitu kan, terus dia udah banyak-banyak ngomong, kita kan nggak suka, kita belum kenal dia gitu kan. Itu hasad nggak tuh? nah itu hasad tuh. Hasad Ini ya. harus terima Iya, kan? Iya. Kenapa? Itu kan sesuatu yang baik. Orang menjalin silaturahmi dengan kita, lantas kita merasa tidak senang. Nah, berarti itu kita sesungguhnya tidak suka dengan kebaikan, itu hasad tuh. Nah, Tapi karena dia tuh terlalu dominan, itu kan naksir kalau dia gitu. terlalu ikut campur dalam hal apa? Tanya lagi, kalau dalam hal urusan rumah tangga itu tidak boleh, ya kan? Karena Tapi ada kalau circle tadi nih Ustaz. Iya. ya kalau dalam Sikapnya. nah sekarang kita dalam hal kebaikan, ya kan? Itu tidak boleh. Maksudnya apalagi dalam hal keburukan. Maka kemarin kan sempat kita sampaikan la hasada illa 'alal isnatain kan? La hasada illa 'alal isnatain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini riwayat Ibnu Umar ya Bunda, riwayat Ibnu Umar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan tidak ada hasad kecuali dua perkara. Nah, hasad di sini sebenarnya apa? Para ulama memberikan kesimpulan hasad di sini disebut adalah ghibthah. Ghibthah. Makanya ghibthah itu apa? Sikap iri atas nikmat yang ada pada orang lain dan dia tidak berharap nikmat tersebut hilang, ya, serta ikhtiar untuk menggapai nikmat tersebut. Pahami dulu Bunda. Nah, di mana letak perbedaannya Bunda? Lihat, ghibthah itu sikap iri atas nikmat yang ada pada orang lain. Oke? Nah, dia tidak berharap nikmat tersebut hilang. Kan ada orang yang iri, ya kan? Kemudian dia berharap jatuh miskin. Tatkala orang diberikan nikmat Allah berupa kekayaan, dia berharap jatuh miskin. Diberikan kesehatan, dia berharap semoga sakit. Nah, itu hasad. Hasad dalam bentuk apa yang sudah kita sampaikan sebelumnya, definisi Mustafa Al-A'dawi dan Syekh Ibnu Taimiyah. Adapun jika sikap itu, sikap iri atas nikmat yang ada pada orang lain, dia tidak berharap nikmat tersebut hilang, kemudian memotivasi dia untuk berikhtiar menggapai nikmat yang semisal dengannya, itu boleh. Paham Bunda? Nah, perasaan itu kan selalu ada bersemayam di dalam hati kita kan. Nah, namun Rasulullah mengatakan tidak ada hasad kecuali dua perkara. Berarti tidak ada ghibthah kecuali dua perkara. Apa itu? Hadis yang panjang. Rajulun atahu Allahu malan fahuwa yunfiqu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Hadis ini sudah sering kita dengar. Seseorang yang dikarunia Allah berupa harta, kemudian dia berinfak siang dan malam.
siang dan malam dia berlimpah. Kemudian yang kedua, warajulun atahullahul Qur'an, seseorang yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Qur'an. Kemudian fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa an-nahar, siang malam dia membaca dan mengamalkannya. Ada lagi spidolnya bukan? Ada bisa. Oh ini. Nah, sikap iri atas nikmat yang ada pada orang lain dan dia tidak berharap nikmat tersebut hilang serta ikhtiar untuk menggapai nikmat tersebut. Begini, bolehkah saya iri kepada seseorang ketika seseorang itu diberi nikmat Allah berupa mobil mewah? Kemudian saya tidak mengharapkan nikmat itu hilang sebagai motivasi bagi saya untuk menggapai bagaimana supaya seperti dia. Bolehkah dalam Islam seperti itu? Boleh. Tapi yang terbaik itu ini boleh. Paham ya? Artinya apa? Boleh-boleh saja, namun kata Rasulullah SAW, yang terbaik itu ketika seseorang diberi harta, ya kan? Kemudian dia berinfak siang dan malam, irilah dengan dia, supaya kamu bisa seperti itu. Nah, kemudian ketika Allah karuniakan dia berupa Al-Quran, al-mahiru bil Quran, dia pintar membacanya, hafal Al-Quran, kemudian siang dan malam dia mengamalkannya, iri dengan orang seperti itu. Jelas sudah. Nah, itu di dalam Islam, syariat Islam, para ulama mengatakan ghibthah. Jelas. Nah, ada yang tanyakan? Tapi kalau sebatas iri dengan dunia, terlalu rendah sesuatu yang dia irikan. Itulah dengan dua orang ini. Oh, dia kaya, kemudian mudah berinfak. Saya dulu waktu di belajar almarhum Syekh Profesor Ali Kota menyampaikan, ya kan, cobalah kalian kalau berdoa itu jangan minta kaya, tapi minta supaya dimudahkan untuk bersedekah. Karena bisa saja kita diberikan kekayaan tapi sulit untuk bersedekah. Minta supaya dimudahkan bersedekah. Kadang-kadang di saat keadaan sulit pun kita begitu ringannya untuk bersedekah. Jelas. Jadi kembali ke materi kita sebelumnya, sampai mana tadi? Itu pembagian yang dua. Nah, jadi hukumnya yang ini tidak berdosa, yang ini dosa. Jelas sampai situ. Paham ya Bunda? Oke. Pertanyaannya, kenapa timbulnya sikap hasad itu? Sebab hasad muncul. Kurangnya rasa syukur. Ya, asalnya sebenarnya Bunda, lemahnya iman. Lemah iman. Lemahnya iman. Nah, dari lemahnya iman inilah maka lahirlah keburukan-keburukan yang lain. Pertama, terlalu cinta dengan dunia. Yang kedua, takut tersaingi. Kalau orang sudah terlalu cinta dengan dunia, benar, dampaknya apa? Takut tersaingi. Kemudian apa lagi? Takut diremehkan.
dan pada akhirnya muncullah sifat sombong. Penyakit hati. Bagaimana cara menghilangkannya jika sifat hasad itu terlanjur muncul ada di dalam hati? Pernah iri dengan seseorang muda? Aku juga manusia. Ustaz juga manusia. Bagaimana cara menghilangkannya? Pernah nggak terpikir menghilangkan sikap itu, bro? Perasaan itu? Melihat sesuatu ya. Kadang perasaan itu juga ada di bahkan selalu saya berpendapat bahkan itu banyak menjangkiti orang-orang di kalangan para ahli ilmu. Contohnya apa? Ketika dia mengajar, dilihatnya majelisnya banyak, lantas majelisnya sedikit. Nah, timbul perasaan itu. Nah, itu seorang ulama pun itu banyak terjangkiti penyakit hasad. Lantas bagaimana orang-orang awam? Iya benar. Nah, seperti itu kan. Jelas. Nah, dua saja Bunda. Obatnya adalah ilmu dan amal. Ilmu dan amal. Ilmu apa maksudnya? Dia harus paham apa sih dampak dari hasad itu. Ya kan? Karena tidak ada untungnya apabila penyakit hasad itu ada di dalam dirinya. Tidak baik untuk kehidupan dunianya, ya kan? Sekaligus tidak baik juga untuk kehidupan akhirat. Bahkan orang yang hasad itu, sepanjang hasad itu ada di dalam dirinya, pasti hidupnya tidak tenang. Kebayang nggak? Terus memikirkan nikmat orang lain. Capek hidup seperti itu kan? Nggak bisa tidur ya kan? Orang yang dapat nikmat ya kan, dia SMS ya, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Nah itu dia ilmu. Nah dampak dari hasad, Rasulullah mengatakan hasad itu akan dapat mengikis iman seseorang seperti api yang melahap kayu bakar. Nah, sedikit demi sedikit amal kebaikan yang terhapus di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, amal, nah ini ilmu, oke, ya kan? Amal, bagaimana Bunda? Obatnya dengan amal bagaimana? Ya, sepanjang itu sudah umum tuh. Sekarang apabila sifat hasad itu, ya kan, sudah tertanam pada diri, ya kan, apalagi sampai pada tahap dia mulai membenci nikmat yang ada diterima oleh orang lain. Cara mengobatinya adalah dengan apa yang disampaikan para ulama. Satu, memberikan hadiah bagi orang yang dia hasad. Yang kedua, di saat ingin mencela atau meremehkan, maka puji. Coba ulang, lihat, menarik nggak? Memberi hadiah Coba. orang hasad. Ada orang yang ingin kita remehkan, Kita kasih hadiah. ya kan, kita ingin rendahkan. Ya, di saat ada sikap seperti itu dalam diri, maka lakukanlah sesuatu yang berlawanan dari perbuatan tersebut. Puji dia. Oke? Kemudian yang kedua, di saat kita ingin melakukan keburukan pada seseorang, ya kan, semakin timbul rasa sikap itu, sifat benci itu, semakin banyak Bunda memberi hadiah. Orang dapat mobil Bunda, kasih dia hadiah. Itu cara menghilangkannya. Artinya lakukan sesuatu yang
sesuatu yang berlawanan dengan sifat hasad tersebut, memang itulah obat. Di saat ada sikap perasaan buruk, ingin membenci, ingin mengatakan hal-hal yang tidak baik, puji dia, doakan. Intinya lakukan sesuatu yang berlawanan dari sifat hasad tersebut. Nah, apabila hal itu sudah terlanjur ada di dalam hati, jelas sudah. Mudah atau susah? Susah. Berat dulu ya. Berat. Iya. Kadang seperti itu, saya pun seperti itu benar. Kadang ketika melihat itu, padahal nggak kaya amat nih orang itu, pamernya nggak ampun gitu kan. Kadang perasaan itu muncul gitu kan. Tapi, nah malah para ulama menganjurkan satu doa, dan ini yang menjadi amalan bagi saya. Allahumma Doa biar nggak hasad. Nah, ketika timbul sifat hasad pada orang, Allahumma zidhu min fadlika wa'atini Allah tambahkanlah. afdala minhu. Ini hadis yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Lihat, perhatikan. Tatkala ada orang lain diberi nikmat, lihat, Allahumma zidhu, ya Allah tambahkanlah baginya min fadlika, Dari kebaikan. dari karunia. Karunia-Mu. Oke, wa'atini, dan berikan kepadaku yang lebih baik dari apa yang dia terima. Nah, paham ya Bunda? Ini Ustaz. Ya. Allahumma zidhu min fadlika wa a'tini afdala minhu. Ketika timbul pikiran seperti itu, Bunda, benci, tidak senang dan lain sebagainya, langsung kemudian doakan, ya Allah tambahkan karuniamu kepadanya. Sederhananya seperti itu. Ya Allah tambahkan karuniamu kepadanya. Wa a'tini, dan berikan kepadaku karunia yang lebih baik darinya. Nah. Kemudian juga bisa dengan membaca surah Al-Hasyr ayat 10. Ustaz, itu yang dihasati laki-laki ya? Hah? Minhu. Kalau perempuan diganti lagi atau berlaku untuk umum? Berlaku saja untuk Oh, umum. berlaku aja. Sama halnya seperti Bunda. Allahumma Sebenarnya itu kan dari susunan bahasa Arab. Namun di dalam hadis, kalau umpamanya Bunda lagi pelaksanaan sholat janaiz, tetap baca ya Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Boleh, tidak ada masalah. Oh. Nah, Kalau karena dengan tujuan untuk mengikuti hadis. Nah, itu dia. Kalau satu lagi doa Allahumma faqihu fid din, hu aja pakai. Walaupun misalnya doakan tuh anak perempuan gitu. Tidak apa-apa Allahumma faqihu fid din. Itu aja. Dengan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Nggak mesti kita ganti-ganti Nggak perlu domir. diganti. Tapi dalam tatanan bahasa Arab itu bermasalah. Dalam tatanan bahasa Arab, paham ya Bunda? Ya. Namun tidak ada masalah. Sepakat para ulama tidak ada masalah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Bunda ketika sholat di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi tidak disebutkan tua pemainnya gitu kan? Iya. Karena umum saja Allahumma ighfir lahu yang perempuan, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Lebih dari satu pun. Iya, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Enggak pula Allahumma ighfir lahunna. Gitu kan? Khusus untuk perempuan gitu kan. Pakai humnya boleh. Hum saja boleh. Ini jangan tanya-tanya apa maitnya Iya, gitu kan. iya. Sudah selesai kan tanya sampai kau Udah habis sana. aku ya. Siap. Sudah habis. Yang ditanya pun anak. Kemudian surah Al-Hasyr ayat 10. Apa bunyinya? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina, dan jangankan hati kami Allah ghilla, kedengkian. Ghilla lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Silahkan nanti buka surah Al-Hasyr ayat 10.
Jadi caranya bagaimana Bunda? Kalau tatkala ketika seseorang diberi nikmat lebih dari apa yang kita terima, doakan kepada dia. Ya Allah, tambahkan nikmat-Mu kepadanya. Ya kan? Kemudian dan berikan kepadaku nikmat yang lebih darinya. Simpelnya seperti itu. Nah, bisa nanti dibuat stiker gitu kan. Tambahkan untuk Sudah nikmat berulang yang kali lebih. Bunda. Ya Allah, tambahkan nikmat. Nah, kalau dari segi bahasa coba kita Allahumma, apa artinya? Ya Allah, zidhu. Tambahkan untuknya Oke, min fadlika, dari karuniamu, dari kurniamu. Wa atini, dan tambahkan untukku. dan berikan kepadaku. Oh, berikan kepadaku Ya kan, afdola, nikmat lebih yang lebih afdol, lebih baik minhu darinya. Cuman kan kalau diterjemahkan seperti itu bahasanya menjadi baku gitu kan. Makanya kita sederhanakan. Bukan. Dosa pertama kali yang dilakukan makhluk Allah di atas langit dosa apa? iri, dengki, Hasad. hasad. Hasadnya iblis kepada Nabi Adam alaihissalam. Nah, kalau Allah memerintahkan kepada iblis untuk ta'zim, bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam, iblis tidak mau bersujud dengan mengatakan bahwasanya dia diciptakan dari tanah sedangkan aku diciptakan dari api. Bahkan begitu hasadnya iblis itu benar. Ketika Allah campakkan dia ke dalam neraka, ya kan? Dia bukan berpikir bagaimana keluar dari neraka itu. Sakit begitu besarnya hasad iblis itu. Malah dia bagaimana? Dengan mudahnya dia menentang Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, sesungguhnya aku akan menghasut anak Adam, keturunan Adam sampai hari kiamat. Harusnya ketika seseorang dicampakkan ke dalam neraka, yang dia pikirkan apa? Bagaimana keluar dari neraka? Tapi itu bukan yang diminta oleh iblis. Tapi apa? Ketika Allah campakkan dia dalam neraka, dia malah menentang Allah Subhanahu wa taala bagaimana dia bisa menghasut keturunan Adam agar bersamanya kelak di neraka. Begitu juga dosa pertama kali yang dilakukan di bumi, dosa apa? Hasad. Siapa itu? Qabil. Qabil dan Habil. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan Qabil dan Habil untuk berkurban atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Habil itu menyerahkan kurban kepada Allah itu dengan kurban yang sebaik-baiknya. Namun Habil itu malah berkurban dengan kurban yang sangat buruk, ya kan? Allah menerima kurban Habil. Timbullah kecemburuan dari Qabil. Kemudian berlangsung setelah itu di mana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Qabil untuk menikahi saudarinya Habil, kemudian Habil untuk menikahi saudarinya Qabil. Timbul kecemburuan di hati Qabil. Dari situlah Qabil membunuh Habil. Nah, dari situ sebenarnya Allah sudah dari syariat itu, di situ Allah sudah memulai bagaimana agar pernikahan itu jauh, tidak satu nasab. Dari situ nikah silang. Karena qadarullah saudaranya Qabil ini cantik. Jadi hasad itu adalah dosa pertama kali yang dilakukan makhluk Allah di langit dan pertama kali yang dilakukan makhluk Allah ketika di bumi. Jelas. Nah, ada satu pendapat yang dimukakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, di mana Ibnu Qayyim mengatakan bahwasanya dampak buruk dari hasad itu tidak hanya berpengaruh pada dirinya dan orang lain, Bu. Maksudnya begini, walaupun sikap hasad yang ada di dalam diri, ya kan, tidak dia aplikasikan dalam bentuk perbuatan dan ucapan, tapi sesungguhnya jiwa hasad itu sangat berdampak bagi dirinya dan orang lain. Makanya sebelumnya kita sampaikan aw'ainin hasidin, doa
di mana malaikat Jibril meruqyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan, au ainin hasidin. Artinya dengan pandangan mata saja, bukan? Pandangan mata, jiwa itu berdampak bagi dirinya dan orang lain. Jadi jangan sampai yang kita khawatirkan itu, ini pendapat Ibnu Qayyim, ya, Ibnu Qayyim, jangan sampai kita hanya khawatir pada orang yang hasad, kemudian dia melakukan sikap hasad tersebut, baik melalui tindakan ataupun ucapan, seperti dia menfitnah, kemudian dia mencuri, membunuh dan lain sebagainya. Tapi sesungguhnya mudah, sikap hasad yang ada di dalam diri itu, walaupun tidak dia munculkan, itu berdampak bagi dirinya dan orang lain. Jelas? Paham gak? Melalui pandangan matanya, walaupun dia tidak berbuat apa-apa, melalui pandangan matanya, melalui sikap yang ada di dalam jiwanya, perasaannya, mudah-mudahan bilanglah nikmat itu terlintas, itu berpengaruh bagi orang lain. Ibnu Qayyim menyampaikan demikian. Artinya model yang pertama dan model yang kedua tadi itu sama-sama berbahaya. Jelas ya, Bang? Nah, hal itu tidak bisa kita nafikan. Maka cara bagaimana agar kita terlindungi dari sifat hasad itu, senantiasa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba bayangkan Bunda, di dalam hati kita ini tiba-tiba tersirat, enak ya, dia punya itu, cepatlah hilang. Itu hanya terlintas saja, walaupun dia nggak ngucap, Bunda. Itu bisa menjadi jembatan bagi jin untuk sampai kepada dirinya. Itulah yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim. Jadi model yang pertama tadi sebatas benci saja, namun tidak melakukan apapun. Model yang kedua, benci sampai tahap melakukan sesuatu. Kedua-duanya sama bahaya. Jelas. Melihat gitu kan pandangan mata, itu berpengaruh. Itulah yang disebut dengan ain. Jelas. Nah, bagaimana caranya agar kita terlindungi dari dampak hasad? Yang pertama, senantiasa meminta perlindungan kepada Allah, baik itu dengan zikir dan ruqyah. Kemudian yang kedua, jangan ambil peduli, sibukkan diri dalam beribadah. Kira-kira kalau orang ada hasad dengan kita sikapi, tidak kita ambil peduli atau malah membalas sikap hasad tersebut? Ada orang yang merendahkan Bunda, meremehkan Bunda, mencela dan lain sebagainya. Cuekin aja. Sudah. Nanti di mana ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surah Al-Kautsar atau bunyinya inna a'tainakal kautsar, kemudian fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna, sesungguhnya kami telah mengaruniakan kepada Muhammad Al-Kautsar. Al-Kautsar itu nikmat yang begitu banyak. Nikmat yang begitu banyak apa? Kedudukan sebagai nabi, sebagai rasul, mukjizat dan lain sebagainya, kemuliaan di akhirat, telaga Al-Kautsar, ya kan? Tapi kalau kita nanti bahas itu dengan surah Al-Kautsar, itu sebab turunnya apa? Di mana orang-orang kafir Quraisy mencela Rasulullah ketika Rasulullah itu memiliki keturunan
namun keturunan Rasulullah khususnya yang laki-laki itu wafat. Nah, maka disebutlah orang-orang kafir Quraisy dengan butur atau abetar, orang yang terputus. Maksudnya apa? Terputus nasabnya, terputus perjuangannya. Nah, jadi ketika Rasulullah keluar dari rumah